السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي المسلمون، عافني الله وإياكم وبارك فيكم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hanya orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kepadanya jalan keluar dari seluruh permasalahannya, dan akan selalu memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Wa qala ta'ala: wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan membesarkan ganjaran pahalanya. Wa qala ta'ala: wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan untuknya dari urusan-urusannya kemudahan-kemudahan yang sangat banyak. Ahibatil muslimun, afani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan afiat
dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Tema khutbah Jumat pada kesempatan kali ini, wajibuna fi ittiba'id dalilis sahih. Kewajiban bagi kita kaum muslimin mengikuti dalil yang sahih. Ahibatil muslimun, afani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Perkara wajibnya seorang muslim mengikuti dalil yang sahih adalah perkara yang sangat fundamental di dalam agama Islam, perkara yang sangat agung dalam keyakinan seorang muslim. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah oleh kalian seluruhnya apa saja yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan janganlah kalian mengikuti selainnya dari Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, perintah yang menunjukkan kepada kewajiban bahwa wajib mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kewajiban tersebut jika tidak diikuti, maka dipastikan kita berdosa dan diancam siksa neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kewajiban tersebut jika diikuti, maka berarti dia akan selamat, dia akan di atas petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah sengsara. Pemahaman kebalikan dari ayat ini, yang tidak mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan sesat dan sengsara di dunia sebelum akhirat. Oleh karenanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat yang saya barusan baca tadi, dominallah, Allah menjamin, man ittaba'a hudah alla yadhilla fid dunya wala yashqa fil akhirah. Yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan pernah sesat di dunia dan tidak akan pernah sengsara di akhirat. Ahibatil muslimun, afani Allah wa iyyakum. Mengikuti dalil dan dalilnya harus sahih adalah konsekuensi orang yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Mengikuti dalil dan dalilnya harus sahih berdasarkan Al-Quran atau ayat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sahih adalah konsekuensi orang Islam, konsekuensi menjadi seorang muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman jika diajak kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada Al-Quran dan hadis yang sahih, ucapan mereka hanyalah mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ingin keberuntungan, maka ikutilah dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih, bukan mengikuti kebanyakan kebiasaan orang
bukan mengikuti tradisi yang terjadi di tengah masyarakat, bukan mengikuti pendapat salah satu pendapat dari para ulama jika menyimpang dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahibbatil muslimun, afani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Mengikuti dalil di dalam beragama dan dalilnya harus sahih adalah merupakan timbangan kecintaan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Sebesar kecintaanmu terhadap Allah dan Rasulnya, maka sebesar itu pula seyogianya, sewajibnya mengikuti dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan selalu mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, sebesar pengikutanmu terhadap dalil baik dari Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih, sebesar itu pula tanda kecintaanmu terhadap Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahibbatil muslimun, afani Allah wa iyyakum. Mengikuti dalil, wajibnya mengikuti dalil, dan dalilnya harus yang sahih. Mungkin sebagian orang bertanya, mengapa dalilnya harus yang sahih? Mengapa tidak cukup hanya dengan dalil saja? Di sana kan ada hadis yang lemah, ada hadis bahkan yang palsu. Mengapa tidak bisa dijadikan sebagai sandaran? Jawabannya yang paling mudah adalah fi sahihil hadis syughlun an saqimihi. Mengamalkan hadis-hadis yang sahih saja sudah menyibukkan diri kita daripada menyibukkan diri dengan hadis-hadis yang lemah. Seseorang menyibukkan diri dengan hadis-hadis yang sahih, itu sudah sangat menyibukkan dirinya dalam rangka mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu seseorang untuk mengamalkan hadis yang lemah ataupun hadis, apalagi hadis yang palsu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mendustakan atasku dengan sengaja, maka ambillah tempatnya yang paling pantas di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beragama, beramal ibadah, beribadah kepada Allah dengan dalil yang lemah, maka secara tidak langsung dia sudah masuk ke dalam ayat Al-Quran, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu berbuat di atas sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu di dalamnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan juga qalbu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibbatil muslimun, oleh karena itulah jangan pernah mendahulukan sesuatu apapun di depan Al-Quran dan hadis yang sahih. Jangan pernah mendahulukan seperkataan madhab siapapun, apapun,
di depan Al-Quran dan hadis yang sahih. Jangan pernah mendahulukan perkataan imam siapapun di depan Al-Quran dan hadis yang sahih. Jangan pernah mendahulukan kebiasaan orang banyak, siapapun kebiasaan orang banyak tersebut, di hadapan Al-Quran dan hadis. Jangan mendahulukan apalagi cuma tradisi yang hanya ada di sebuah kelompok masyarakat yang bukan konsensus dari ulama umat Islam. Maka jangan pernah mendahulukan dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'alim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan di hadapan Allah dan Rasulnya salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuh alaih. Bertakwalah kepada Allah. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Tanda takwa adalah tidak mendahulukan perkataan siapapun dan apapun di hadapan Allah, firman Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Rendahkanlah hati kita untuk menerima dalil dan hinakanlah akal kita saat bertentangan dengan dalil. Rendahkanlah ego kita saat ada dalil. Coba perhatikan perkataan sahabat Nabi tatkala peperangan Khaybar. Kunna fi maja'ah. Kami di dalam safar mau berperang Khaybar dalam keadaan sangat lapar. Kemudian kami sembelih hewan keledai piaraan. Sudah dimasak, tinggal dibagi. Lalu datang utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam berseru, "Innallaha wa rasulahu yanhayanikum an akli luhumi humuril ahliyah." Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk makan daging keledai piaraan. Padahal sudah dimasak, tinggal dimakan, dibagikan, dimakan. Dalam keadaan lapar, besok berperang. Maka apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi? Sami'na wa ata'na. Mereka langsung balik panci tersebut tanpa berkata macam-macam. Inilah yang disebut dengan al-ittiba'ul mutlaq, al-khudu' wal-dhullu tam ma'a ghayatil mahabbah lillahi wahdahu. Inilah yang disebut dengan ketundukan, kepatuhan secara mutlak disertai dengan pengagungan rasa cinta yang paling tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah esensi dari tauhid. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih. الشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوه حق تقواه، اتقوه تهتدوا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مجري السحاب ويا منزل الكتاب ويا هازم الأحزاب اهزم اليهود ومن عاونهم على قتل المسلمين. يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا كريم أنج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قوي يا عزيز اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه ومن العمل بكتابك واتباع شرعك والتحكيم شرعك واتباع سنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس بغير حساب ولا عذاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.